Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator kesayangan Anda Asmodeus di sini. Yo. Kali ini kita akan bahas alur cerita film yaitu Clash of the Titan. Film ini bercerita tentang perjalanan seorang anak dewa untuk melawan Kraken karena ingin balas dendam kepada dewa. Mau tahu gimana keseluruhan ceritanya? Siapkan kopi dan gorengan kalian, gak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke filmnya. Sekuat. Dahulu sebelum ada manusia dan para dewa, para Titan berkuasa. Namun kekuasaan para Titan berakhir di tangan anak-anaknya, yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades. Para Titan dikalahkan menggunakan kekuatan Hades, yaitu Kraken. Setelah itu Zeus menjadi dewa langit, Poseidon menjadi dewa laut, sedangkan Hades sendiri ditipu oleh Zeus menjadi raja Underworld. Kemudian Zeus menciptakan manusia karena doa-doa manusialah yang akan menjadi kekuatan dan juga keabadian untuk para dewa. Namun seiring berjalannya waktu, manusia mulai mempertanyakan para dewa dan membuat manusia mulai bangkit untuk melawan para dewa. Di dalam dunia ini seorang anak terlahir yang akan merubah segalanya, yaitu Perseus. Perseus ditemukan oleh seorang nelayan yang bernama Spyros dari sebuah peti bersama dengan jasad ibunya, yang kemudian Spyros memutuskan untuk menjadikannya sebagai anak angkatnya. 12 tahun gak jelas kemudian, keluarga Perseus sudah lengkap dengan ibunya yang bernama Marmara dan adik perempuannya bernama Tekla. Walaupun Perseus bukan anak kandung mereka, Perseus mencintai mereka seperti keluarga sendiri. Hingga pada suatu pagi, di depan patung agung Zeus, kerajaan Argos menyatakan perang kepada dewa dengan menjatuhkan patung dari Zeus. Tak lama kemudian, monster-monster bermunculan dan menyerang pasukan Argos. Setelah mengalahkan pasukan Argos, Hades muncul lalu menyerang kapal Perseus yang membuat kapal itu tenggelam ke dalam laut. Beruntungnya Perseus selamat, namun keluarganya yang masih di dalam kapal mati karena tenggelam. Di sisi lain di Olympus, Zeus kesal karena setelah Zeus menciptakan manusia untuk menyembah para dewa, para manusia malah membangkang dan mulai menentang para dewa. Tak lama kemudian Hades datang dan memprovokasi Zeus untuk memberikan pelajaran kepada para manusia tentang kekuatan para dewa. Yang ditambah lagi Poseidon juga setuju dengan hal itu. Kemudian Hades meminta agar ia diizinkan untuk turun ke bumi dan memberikan pelajaran kepada manusia. Zeus akhirnya setuju dengan itu agar manusia sedikit jera dan kembali ke jalan yang benar. Kita kembali lagi ke Perseus yang satu-satunya selamat atas tragedi itu. Pasukan Argos menemukannya lalu membawa Perseus ke kerajaan untuk bertemu dengan Raja Cabeus dan juga Ratu Cassiopeia. Di saat itu sedang digelar perayaan kemenangan untuk era manusia. Putri mereka yang bernama Andromeda membawakan segelas minuman untuk Perseus. Namun Perseus malah dipukul oleh pengawal kerajaan yang bernama Draco. Andromeda yang kesal mengatakan bahwa ayahnya sudah berlebihan dan tak tahu konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian Ratu Cassiopeia malah membanggakan anaknya Andromeda yang lebih cantik dari semua wanita, bahkan lebih cantik dari Dewi Kecantikan Aphrodite. Sang ratu juga berkata kalau merekalah dewa saat ini. Beberapa detik kemudian kumpulan asap hitam muncul dan menyedot semua pasukan Argos dan ternyata itu adalah Hades. Perseus yang dendam mencoba menyerang Hades, namun Perseus malah terlempar tak berdaya. Kemudian Perseus mengambil sebuah pedang untuk menyerang Hades, namun ia dihentikan oleh wanita misterius dan berkata kalau Perseus ini masih punya kesempatan selanjutnya. Setelah itu Hades mendekati Ratu Cassiopeia lalu mengutuknya menjadi buruk rupa. Hades juga berkata kalau dalam 10 hari ia akan membangkitkan Kraken untuk menghancurkan kerajaan Argos beserta dengan penghuninya. Kecuali mereka mengorbankan sang putri Andromeda sebagai tumbal, maka para dewa akan mengampuni dosa yang telah mereka perbuat. Hades selalu mendekati Perseus juga mengatakan kalau ini adalah kehendak dari Zeus, ayah dari Perseus. Di Olympus, seorang dewa mengatakan kalau di kerajaan Argos ada manusia setengah dewa atau demigod yang merupakan Perseus, anak dari Zeus itu sendiri. Zeus pun kaget mendengarnya karena ia tak pernah mendengar Perseus berdoa untuk dirinya.
Di Argos kembali, Perseus diinterogasi oleh Draco setelah mendengar perkataan Hades kalau Perseus adalah anak dari Zeus. Perseus yang tak tahu apa-apa diancam akan dimasukkan dalam api oleh Draco. Namun Raja Cebeus mencegahnya untuk meminta bantuan kepada Perseus menyelamatkan kerajaannya jika memang benar Perseus adalah anak dari dewa. Perseus lalu mengatakan kalau ia hanyalah seorang nelayan biasa dan yang ia tahu keluarganya telah dibunuh oleh dewa yang bernama Hades. Di dalam penjara, Perseus ditemui oleh wanita misterius bernama Laio yang sudah mengawasi Perseus sejak dari bayi, juga menuntun Perseus bertemu dengan ayah angkatnya. Laio mengatakan bahwa ia dikutuk oleh dewa menjadi manusia yang tak memiliki usia karena dulu Laio menolak pemberian dari dewa. Kutukan itu membuat Laio menyaksikan semua kematian dari orang-orang yang ia sayangi. Setelah itu, Laio menceritakan dari mana Perseus berasal yang dimulai dari pemberontakan raja yang bernama Acrisius kepada para dewa dengan memimpin pasukan penyerangan ke Olympus. Ketika para dewa lainnya memutuskan untuk membunuh Acrisius, Zeus menolaknya karena ia terlalu mencintai manusia. Dan Zeus memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada Acrisius dengan menyamar menjadi Acrisius dan melakukan ewer dengan istri Acrisius. Acrisius yang mengetahui hal itu murka, lalu ia melakukan penghukuman mati kepada istrinya dan anak dari Zeus. Kemudian Zeus mengutuk Acrisius menjadi monster, yang kemudian Acrisius membuang peti yang berisi Perseus dan istrinya ke lautan. Alasan kenapa Perseus masih hidup saat itu karena Perseus adalah manusia setengah dewa dan Perseus terlahir untuk membunuh Kraken. Perseus tak peduli dengan Kraken, yang terpenting adalah membalaskan dendam kepada Hades. Laio lalu mengatakan jika Kraken mati, Hades akan cukup lemah untuk Perseus kalahkan dan membalaskan dendam keluarganya. Setelah mendengar itu, Perseus setuju untuk membantu pasukan Argos untuk mengalahkan Kraken. Di ruangan senjata, Draco memberitahu Perseus apa itu Kraken, makhluk super besar yang bahkan para dewa takut kepadanya. Perseus tak sedikit pun takut, lalu memutuskan untuk menemui penyihir yang maha tahu untuk bertanya bagaimana cara mengalahkan Kraken. Di saat pasukan Argos akan berangkat, penduduk Argos menggadang mereka karena mereka pikir tindakan itu akan membuat para dewa semakin marah. Di sela-sela keributan dengan penduduk, dua pemburu bernama Kucuk dan Ozal meminta untuk bergabung dengan prajurit Argos karena mereka juga sudah muak dengan para dewa dan mereka tahu bagaimana cara mengalahkannya. Di sisi lain, Hades menemui Raja Acrisius atau Kalibus yang buruk rupa untuk menawarkan kerjasama mengalahkan Zeus. Hades juga memberitahunya bahwa anak dari Zeus dan istrinya masih hidup bernama Perseus. Setelah itu, Hades memberikan Kalibus kekuatan untuk mengalahkan Perseus dan Hades akan mengalahkan Zeus untuknya. Sore harinya dalam perjalanan mencari penyihir, Draco mengajari Perseus kemampuan berpedang. Awalnya Perseus kesulitan mengalahkan Draco, namun lama-kelamaan Perseus semakin mahir dan berhasil mengalahkan Draco. Semenjak itu juga Draco semakin yakin kalau Perseus benar-benar keturunan dari dewa. Pagi harinya Perseus jalan-jalan menyusuri hutan dan menemukan sebuah pedang bersinar. Draco kemudian datang dan memberitahu Perseus kalau itu adalah senjata dari dewa. Perseus yang tak mau menggunakan senjata dewa memberikan pedang itu kepada Draco, lalu ia pergi. Kemudian Perseus bertemu dengan kuda putih bersayap yang merupakan Pegasus. Tak lama kemudian seekor kuda hitam gagah muncul di hadapan Perseus yang membuatnya terkejut. Kemudian Laio datang dan memberitahu Perseus kalau kuda dan pedang itu merupakan pemberian dari dewa Zeus. Di sisi lain, anak buah Draco yang sedang mencari Perseus diserang oleh Kalibus. Perseus mendengar teriakan itu, langsung ia lari ke arah Kalibus untuk bertarung. Kalibus yang sudah diberikan buff ungu oleh Hades berhasil menggigit Perseus yang kemudian pasukan Argos lainnya datang untuk mengeroyok Kalibus. Perseus akan dibunuh Kalibus, tapi Draco berhasil memotong tangan Kalibus yang membuat Kalibus langsung mundur. Tanpa pikir panjang, Perseus dan pasukan Argos mengejarnya dan tak membiarkan Kalibus kabur.
Namun darah dari Kalibos yang terus keluar memancing dua monster besar kalajengking raksasa untuk keluar dari sarangnya. Sekaligus itu membuat pasukan Argos harus menghadapi kalajengking itu. Salah satu kalajengking berhasil dikalahkan oleh Draco, namun kalajengking lainnya masih mengejar Perseus dan Laio. Kemudian Perseus melemparkan Laio, sedangkan kalajengking itu menabrak Perseus. Perseus berhasil mengalahkan kalajengking itu, namun beberapa kalajengking yang lebih besar datang dan mengepung Perseus dan lainnya. Kemudian The Jin atau penguasa gurun yang bernama Syekh Sulaiman datang untuk menghentikan serangan kalajengking itu. Tiba-tiba Perseus kesakitan karena bekas gigitan dari Kalibos yang mengandung racun dari Hades, sekaligus membuatnya terkapar tak berdaya. Laio merawat Perseus karena lukanya yang semakin parah. Di saat Laio pergi mengambil air, Sulaiman masuk ke tenda Perseus lalu menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan Perseus. Teriakan Perseus membuat Sulaiman ditangkap oleh Draco karena mengira ia akan membunuh Perseus. Di dalam pertarungan itu, Sulaiman berhasil menyandra Draco, lalu mengatakan bahwa kaum The Jin telah bertahun-tahun menunggu orang yang akan membebaskan mereka dari kutukan dewa, dan akhirnya mereka menemukan Perseus untuk membantunya mengalahkan dewa. Beberapa detik kemudian, Perseus keluar lalu memperlihatkan lukanya yang sembuh seketika. Perjalanan pun berlanjut dengan menggunakan 3 kalajengking yang dikendalikan oleh para The Jin. Setelah beberapa lama mereka berkendara, mereka sampai ke Staiga yang merupakan bekas tempat pertarungan Kraken melawan para Titan. Di sana mereka langsung menuju ke sarang penyihir Staiga lalu bertemu dengan 3 penyihir yang hanya memiliki 1 mata. Para penyihir itu meminta tumbal untuk 1 pertanyaan, tapi Perseus tidak bodoh yang langsung mengambil mata sang penyihir. Kemudian Perseus menanyakan bagaimana cara mengalahkan Kraken. Penyihir Staiga tak mau kehilangan mata mereka satu-satunya. Lalu mereka mengatakan kalau satu-satunya cara mengalahkan Kraken adalah dengan kepala Medusa yang berada di sebuah kuil di alam bawah. Semua laki-laki yang menatap mata Medusa akan seketika menjadi batu. Kemudian penyihir Staiga juga meramalkan Perseus bahwa ia akan mati dalam perjalanannya. Setelah itu mereka akan berangkat ke kuil Medusa, namun Perseus kebelet pipis dan menyuruh lainnya untuk menunggu. Di saat Perseus selesai dengan pipisnya, Zeus mendatangi Perseus untuk menawarkannya menjadi dewa. Perseus tak menerimanya. Kemudian Zeus memberikan sebuah koin emas kepada Perseus untuk membantunya menuju ke kuil Medusa. Setelah itu Perseus kembali ke rombongan, lalu ia mendapati kalau Kucuk dan Ozal tak bisa melanjutkan perjalanan menuju alam bawah karena mereka masih ingin hidup. Perseus, Laio, Sulaiman, dan Disa prajurit Argos melanjutkan perjalanan yang kemudian mereka sampai ke jembatan penghubung antara kuil Medusa dan dunia. Kemudian Sulaiman mengambil koin Perseus lalu melemparkannya ke danau untuk memanggil perahu bersama pendayungnya agar mengantarkan mereka ke kuil Medusa. Di dalam perjalanan, Laio mengatakan kalau ia tak bisa masuk ke kuil karena jika ia masuk ke dalam kuil, maka Medusa tak akan pernah keluar lagi. Sesampainya di sana, para pejuang langsung masuk ke dalam kuil yang tentu saja memicu pertarungan dengan Medusa. Satu persatu pasukan Argos dirubah menjadi batu, namun saat giliran Sulaiman, ia tak menjadi batu dan ia malah meledakkan Medusa. Kini hanya tinggal Draco dan Perseus melawan Medusa. Dengan bantuan Draco, Perseus berhasil memotong kepala Medusa. Kemudian Perseus keluar dari kuil dan membawa kepala dari Medusa. Laio yang senang melihat itu tiba-tiba ditikam oleh Kalibos dari belakang. Perseus yang emosi langsung memberi Demon Hunter untuk menyerang Kalibos. Kalibos yang sudah diberi buff ungu oleh Hades sulit dikalahkan.
Kemudian Perseus membeli BOD untuk mengalahkan juga membunuh Kalibus. Di detik-detik kematian Kalibus, ia mengatakan kalau Perseus tak boleh menjadi seperti para dewa. Setelah Kalibus mati, Perseus langsung lari menuju ke Laio yang terluka parah. Perseus jatuh cinta kepada Laio. Ia tak mau kehilangan Laio, namun Laio berubah menjadi arwah dan meninggalkan Perseus. Di tengah-tengah kesedihannya, Pegasus datang ke tempat Perseus untuk mengantarkannya menuju ke kerajaan Argos dengan cepat. Di sisi lain di Olympus, Hades menemui Zeus untuk meminta izin melepaskan Kraken. Zeus pun mengizinkannya, dan di sini Zeus sudah tahu kalau Perseus akan bisa mengalahkan Kraken, tapi Zeus pura-pura gak tahu. Sedangkan di kerajaan Argos, upacara penumbalan Andromeda dari penyembah Hades sudah akan dimulai. Benar saja, Kraken muncul dan menghancurkan sebagian kerajaan dari Argos. Tak lama kemudian Perseus datang dengan Pegasus, namun ia dihalangi oleh pasukan kecil dari Hades yang membuat mereka kejar-kejaran. Burunya, salah satu burung, berhasil mengambil kepala Medusa dari tangan Perseus, yang tentu saja Perseus langsung melompat ke arah burung itu. Perseus terjatuh di tengah-tengah upacara penumbalan, yang kemudian Perseus langsung berlari untuk mengalahkan Kraken. Tubuh Kraken yang membatu runtuh dan membuat Andromeda terjatuh ke dalam laut. Beberapa detik kemudian, Hades datang dan mengancam Perseus. Kemudian Perseus menggunakan BOD dari Zeus untuk melemparkan Hades kembali ke alam bawah. Setelah itu, Perseus langsung menyelamatkan Andromeda dan membawanya ke tepi pantai. Setelah mereka sadar, Andromeda menawarkan Perseus untuk menjadi raja kerajaan Argos. Namun Perseus menolaknya karena ia lebih suka mengabdi sebagai manusia. Kemudian Perseus bertemu kembali dengan Zeus yang lagi-lagi menawarkannya menjadi seorang dewa. Namun sekali lagi Perseus menolaknya. Akhirnya Zeus menerima keputusan Perseus dan sepantasnya Perseus tidak hidup sendirian. Kemudian Zeus mengembalikan Laio ke dunia dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film Clash of the Titan adalah entah dari mana engkau berasal, jika mau kita pasti bisa melakukan hal yang hebat. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kita ke film selanjutnya. Bye bye.